Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, juga tidak pula membencimu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatkanmu sebagai seorang yang adil, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatkanmu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberi kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghatinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat kembali hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh, ibadah yang dimana disaksikan oleh para malaikat. Sungguh beruntunglah orang-orang yang sholat berjemaah di masjid pada subuh hari ini. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai pelita penerang bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini, dengan petunjuk-petunjuk beliau melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan juga salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada kita-kita pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak rahimakumullah, pada pagi ini saya akan coba membahas tadabbur mengenai surat Ad-Duha, yaitu surat yang telah dibacakan oleh Imam tadi. Surat ini asbabun nuzulnya adalah pada suatu waktu wahyu tidak turun. Ada yang mengatakan selama 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, 20 hari, 25 hari, dan 40 hari. Berapapun jumlahnya, yang pada saat itu Nabi Muhammad merasa sedih karena tidak ada berapa waktu bimbingan wahyu turun. Ini juga dipertambah dengan para kafir Quraisy memperolok-olok Nabi bahwasanya Allah telah meninggalkan beliau sehingga beliau tidak dibimbing lagi dengan wahyu. Kemudian turunlah surat Ad-Duha ini, surat ini mana memberikan keyakinan kepada beliau Allah masih bersama beliau, Allah masih menolong beliau, sehingga membuat beliau menjadi bergembira karena turun ayat ini. Ayat ini tidak turun selama beberapa waktu, itu menandakan bahwasanya benar-benar wahyu itu dari Nabi Muhammad. Kalau seandainya beliau menunda-nunda dan bersedih, untuk apa? Padahal beliau bisa sesuka hati beliau menurunkan ayat kalau memang betul ayat itu dari beliau sendiri. Inilah menandakan bahwa wahyu itu benar-benar turun dari Allah.
sehingga beberapa lama waktu tidak turun wahyu membuat beliau bersedih karena tidak ada lagi petunjuk, di mana kaum Quraisy selalu memperolok-olok beliau bahwasanya beliau itu tidak adalah nabi tapi seorang tukang sihir. Dengan turunnya ayat ini menambah keyakinan bahwasanya para peragu Al-Quran, para yang menyaksikan Al-Quran itu dibuat oleh Nabi, inilah bukti bahwasanya wahyu itu turun dari Allah kepada Nabi, sehingga para peragu Al-Quran sampai sekarang dan saat dulu akan terbantahkan oleh dengan surat Ad-Duha ini kalau kita mengetahui asbabun nuzulnya. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu waktu duha. Bagaimana yang pernah saya sampaikan, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya artinya kita harus memperhatikan apa-apa yang terkandung di dalam ciptaannya tersebut, apa-apa keutamaan dalam surat tersebut. Surat waktu duha adalah waktu di mana mulainya suruh sampai matahari terbit di barat sampai matahari tegak lurus di bumi. Disitulah waktu duha, waktu di mana manusia dalam keadaan produktivitas tinggi, di mana manusia pada saat itu akan merasakan kekuatan yang sangat penuh karena mereka merasa sudah beristirahat di malam hari. Kemudian pada siang hari akumulasi keletihan belum tercapai karena manusia baru mulai pekerjaannya, sehingga Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah sholat duha minimal 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Itulah waktu duha, waktu di mana banyak keutamaan kita. Pernah Nabi bersabda bahwasanya kita setiap hari ini kesendian kita ada 360, itu harus diberikan sedekah. Satu sedekah untuk satu persendian. Tapi Nabi mengatakan bahwasanya cukup dengan sholat duha 2 rakaat, maka 360 persendian itu telah terpenuhi sedekahnya. Kemudian di dalam surat ini Allah juga mengatakan bahwasanya kesudahan lebih baik dari awalan, di mana pada saat itu Nabi cukup berjuang melaksanakan amanah dari Allah. Memang pada saat itu amanah dari Allah cukup sulit untuk berdakwah, karena pada masa itu kaum Quraisy meneror Nabi, menghalangi Nabi, mencemooh Nabi, bahkan sempat membunuh Nabi, mengusir Nabi dari tanah kelahirannya itu. Maka tetapi Allah menyatakan bahwasanya pada saat di akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Nabi, di mana kita lihat bahwa Islam sampai di kemana-mana, sampai melintasi samudra, sampai saat ini Islam cukup berkembang. Itulah adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya apapun yang mereka lakukan di awal begitu pahitnya, tapi di akhir-akhirnya manis. Dan juga di akhirat nanti kita kalau menjalankan petunjuk Allah dan petunjuk dari Nabi Muhammad, kita akan merasakan manisnya Islam itu, yaitu akan kita mendapatkan surga yang mungkin kita idam-idamkan dalam tujuan kehidupan ini. Kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, apa yang diberikan Allah kepada Nabi, ada beberapa nikmat yang Nabi terima. Yang pertama, beliau didapati dalam keadaan yatim. Beliau lahir tanpa ayah. Selama umur 6 tahun beliau diasuh oleh ibunya. Kemudian umur 8 tahun diasuh oleh kakeknya. Kemudian selanjutnya diasuh oleh pamannya sampai beliau menerima kenabian, kerasulan pada saat itu. Tetapi alangkah mirisnya bahwa paman Nabi Abu Thalib tidak juga beriman sampai beliau wafat, sampai menghembuskan nafas terakhir. Itulah membuat kesedihan Nabi, bahwasanya orang yang memperjuangkan beliau mati-matian memperjuangkan jiwa dan raganya, tetapi di akhir hayatnya beliau tidak masuk Islam. Kemudian Nabi juga pada saat itu didapati di dalam keadaan bingung. Dolan dalam artian ini bukan bingung, bukan sesat, karena Nabi adalah maksum. Nabi terpelihara dari sejak kecil. Sama-sama kita ketahui, waktu Nabi masih anak-anak, beliau dibelah dadanya, ditukar, diberikan, dibersihkan hatinya dengan Zamzam. Itulah Allah menjaga kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Dolan di sini artinya bingung. Bingung di mana Nabi melihat kondisi masyarakat pada itu sangat buruk sekali, sangat jahiliyah sekali.
anak-anak perempuan dibunuh, kemudian mereka menyembah berhala-berhala. Nabi berpikir, kemudian Nabi mengamati puasa ini tidak sesuai dengan kodrat sebagai manusia, iman yang ada di dalam hati. Kemudian Nabi berzikir, bertafakur, menyendiri di Gua Hira, dan disitulah Nabi diangkat menjadi Rasul, diberikan risalah kenabian. Dengan risalah tersebut, Nabi mengajak umat manusia pada saat itu untuk memeluk Islam, sehingga perjuangan beliau sampai saat ini kita rasakan. Kemudian Nabi didapati pada saat itu dalam keadaan tidak berkecukupan, artinya Nabi miskin harta. Beliau pada saat itu pekerjaannya adalah pertama mengembala, kemudian berdagang. Beliau diajak berdagang oleh pamannya sampai ke negeri Syam. Karena beliau adalah seorang yang jujur, etos kerja yang cukup baik, sehingga beliau dipercaya oleh para penduduk Makkah menitipkan barang dagangannya sampai ke negeri Syam. Kemudian dengan kepercayaan yang diberikan itu, Khadijah, seorang saudara kaya, menikahi beliau, sehingga Khadijah sangat membantu beliau sekali, sehingga beliau berakhirnya berkecukupan harta sampai beliau menjadi seorang yang cukup memberikan harta-hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan banyak nikmat tadi, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bersyukur, yaitu dalam bentuk yang pertama, jangan menghina anak yatim, karena Nabi kita adalah anak yatim juga. Sehingga Nabi pernah mengatakan, aku dengan seorang penyayang anak yatim seperti beliau menunjukkan jari tengah dan jari tunjuknya dan didapatkan di surga nanti. Artinya orang-orang penyayang anak yatim akan mendapatkan surga yang khusus, terutama dekat Nabi. Yang kemudian untuk orang yang meminta-minta, jangan kita hardik. Artinya orang yang datang meminta-minta itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita, karena mereka datang memberikan kita peluang untuk beramal soleh. Karena tanpa mereka, amal soleh kita mungkin tidak akan sampai kepada Allah SWT. Karena Allah SWT menyuruh kita untuk membantu orang-orang yang miskin. Semana dalam surat lain bahwasanya orang miskin perlu dibantu. Melalui mereka lah amal kita akan sampai ke langit. Artinya kalau kita beramal, kemana kita mau amalkan? Karena itulah tempat salurnya orang miskin, fakir miskin, anak yatim. Mereka tempat-tempat menyalurkan amal ibadah mereka, amal ibadah kita, agar amal ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalur tersebutlah Allah menyuruh kita untuk beramal soleh. Kemudian Nabi di dalam surat ini Nabi disuruh menyebut nikmatnya. Artinya bukan berarti kita menyampaikan nikmat kita, bukan kita sombong. Di sini nikmat disebutkan adalah bahwasanya kita harus bersyukur dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan menyebut nikmat di dalam ayat ini atau surat ini. Kemudian dari beberapa penjelasan tadi, ada beberapa hikmah kehidupan yang kita ambil. Inilah tadabbur sebenarnya, yaitu yang pertama di atas kita sampaikan adalah tafsirnya atau penjelasannya. Yang kemudian kita tadabburi, yaitu dengan hikmah kehidupan. Yang pertama, kita dianjurkan memperhatikan waktu, terutama waktu duha dan waktu malam. Karena waktu duha dan waktu malam adalah waktu yang cukup tepat untuk beribadah. Di mana waktu malam waktu yang sunyi, di mana sebutkan dalam ayat tadi, di mana kita di situ saatnya kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bertahajud, memberikan munajat kepada Allah, karena Allah sangat memperhatikan pada malam hari itu, di mana manusia sebagian ketidur lelap, kita bangkit dari tidur kita untuk menyingkirkan semua yang merasa enak bagi kita. Tapi disitulah besarnya manfaat daripada sholat malam atau tahajud. Pada waktu duha adalah waktu di mana manusia terlena. Di waktu itu manusia masih segar-segarnya karena merasa sudah segar di dalam hidup mereka, karena pada malam hari mereka istirahat. Sebagian manusia memperhatikan waktu itu
tidak dengan sewenang-wenangnya, karena manusia merasa saat itulah mereka harus membelanja dunia. Akan tetapi kita jangan terlupa bahwasanya pada saat itu adalah Allah menyuruh kita melakukan sholat duha. Karena saya sampaikan tadi 360% kita akan dibayar sedekahnya dengan cuma 2 rakaat. Kalau kita bayar 360% dengan berapa sedekah, cukup banyak sekali. Tapi itulah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan hanya 2 rakaat 2 persendian kita sebanyak 360 sudah bisa dibayar dengan sholat duha. Kemudian akhirat lebih baik daripada dunia, walaupun dunia itu menyilaukan mata, di mana dunia banyak sekali godaan-godaan yang cukup berat. Dunia ini banyak sekali apa yang menyebabkan kita terlena, tetapi Allah mengingatkan kita bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walaupun sekarang hanya janji-janji dari Allah, tetapi Allah tidak pernah mengisi janjinya. Ingatlah demikian. Jangan kita hanya terpaku dengan materi yang ada, bahwasanya dunia itu hanya fana. Akan tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Pasti yang ada di dalam Al-Quran itu sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Inilah yang harus kita imani sebagai orang beriman. Jangan pernah kita ragu sedetik pun, sedetik pun dari dalam hati kita bahwasanya apa yang ada dalam Quran itu hanya omong kosong, tetapi adalah hal yang pasti. Itulah gunanya kita terus meningkatkan tauhid kita, bahwasanya iman kita harus kita perbarui. Sebagaimana Nabi mengatakan, perbaruilah imanmu setiap hari, karena iman ini bisa turun dan naik. Kemudian yang ketiga, kita harus mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat sini bukan hanya mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, tetapi mensyukuri nikmat di sini kita harus memberikan bantuan kepada orang lain yang kekurangan. Sebenarnya disampaikan dalam surat ini bahwasanya membantu anak yatim, membantu orang yang minta-minta, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Kemudian yang keempat, kalau kita merasa sulit dalam hidup ini, kita kembali kepada masa lalu. Bukankah kita pernah merasakan kesulitan, tetapi akhirnya kita bisa kita bertahan hidup? Disitulah kita perlu menggambarkan bahwasanya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Jangan pernah kita putus asa, karena Allah memberikan janji yang cukup baik bagi kita yang cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang perlu kita pertahankan, iman yang perlu kita selalu perbaharui. Demikianlah tadabbur daripada surat kedua. Mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, itu datangnya dari saya. Kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.